Halo. Hari ini kita akan belajar tentang opsi yang paling menarik dan berisiko tinggi. Opsi berbeda dengan saham. Kontrak untuk membeli atau menjual hak itu, saham adalah kewajiban, wajib dilakukan, tapi opsi adalah pilihan, apakah akan dilakukan atau tidak. Contohnya, jika harga mie instan Rp5.000 dan saya membeli hak untuk membeli mie instan Rp3.000 3 bulan kemudian, jika harga mie instan Rp3.000 atau kurang, saya akan mendapatkan keuntungan, tapi jika harga mie instan Rp4.000 atau lebih, saya tidak akan menggunakan hak itu. Pertanyaan hari ini, mengapa orang-orang yang memiliki opsi pada indeks yang sama dapat mendapatkan keuntungan, tapi orang lain dapat mengalami kerugian? Jawabannya adalah greeks dan volatilitas. Mari kita pelajari bersama-sama. Sekarang, mari kita pelajari struktur dasar opsi dengan melihat grafik harian SPY. Call dan put itu. Call, membeli hak untuk membeli saham jika harga saham naik. Jika harga SPY naik, premi call, nilai hak, juga akan naik, sehingga saya dapat menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Put, membeli hak untuk menjual saham jika harga saham turun. Jika harga SPY turun, premi put juga akan naik, sehingga saya dapat menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Maksimum kerugian yang dapat dialami oleh orang yang membeli opsi adalah premi yang telah dibayarkannya. Tidak dapat lebih dari itu, ini adalah perbedaan utama dengan saham. Namun, premi itu sendiri dapat meningkat secara drastis karena volatilitas. Contohnya, jika harga mie instan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, ini adalah bahaya dalam perdagangan opsi. Sekarang, mari kita pelajari 4 kekuatan yang menggerakkan harga opsi, greeks. Mari kita pelajari dengan melihat grafik harian SPY. Delta, jika harga SPY naik 1 poin, premi call akan naik 0,1 poin, sedangkan premi put akan naik 1,0 poin. Jika delta call 0,5, maka premi call hanya akan naik 0,5 poin. Gamma, delta itu berubah cepat seberapa? Jika harga SPY tidak berubah banyak, tapi gamma tinggi, maka saya dapat mengalami kerugian besar. Semakin dekat waktu kedatangan, gamma akan meningkat. Theta, ini adalah kecepatan premi opsi menurun karena waktu. Jika saya membeli opsi, maka waktu akan berlalu dan premi akan menurun. Sebaliknya, jika saya menjual opsi, maka waktu akan berlalu dan premi akan meningkat. Vega, jika volatilitas meningkat 1, maka premi opsi juga akan meningkat. Vega tinggi berarti saya sangat sensitif terhadap perubahan volatilitas. Perlu berhati-hati dalam situasi seperti ini. Sekarang, mari kita pelajari tentang volatilitas dengan melihat grafik harian. Ada 2 jenis volatilitas, yang diharapkan dan yang sejarah. Volatilitas dalam, 4 berapa besar perubahan harga opsi yang diharapkan dalam waktu dekat? Dapat dihitung dengan menggunakan harga opsi. Seperti itu. Volatilitas sejarah, HV berapa besar perubahan harga opsi yang telah terjadi dalam waktu 20 hari atau 30 hari terakhir? Ini adalah standar deviasi harga sejarah. Dapat diupdate setiap hari. Secara teoretis, jika 4 HV, maka opsi dianggap mahal, pasar telah memprediksi perubahan harga yang lebih besar dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika 4 HV, maka opsi dianggap murah, pasar telah memprediksi perubahan harga yang lebih kecil dalam waktu dekat.
Mari kita pelajari dengan melihat grafik harian. Perhatikan perbandingan antara 4 dan HV. Sama-sama memiliki indeks yang sama, tapi nilai opsi dapat berbeda karena perbedaan antara 4 dan HV. Sekarang, mari kita pelajari tentang dengan melihat grafik bulanan. Ini adalah indeks kekhawatiran, hasil dari menghitung 30 hari volatilitas dalam. Jika rendah, Oktober 20, maka pasar dianggap stabil. Dapat diprediksi bahwa harga akan bergerak dalam rentang Oktober 20 dalam waktu 30 hari. Jika tinggi, 30-50, maka pasar dianggap tidak stabil. Dapat diprediksi bahwa harga akan bergerak dalam rentang 30-50 dalam waktu 30 hari. Dalam sejarah, ada beberapa situasi yang ekstrim. Pada tahun 2008, mencapai 89, dan pada tahun 2020, mencapai 82. Mari kita pelajari dengan melihat grafik harian. Ketika meningkat, pasar menunjukkan kekhawatiran, sedangkan ketika menurun, pasar menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Secara historis, kebutuhan hedging dari investor institusional adalah penyebab utama, karena ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka membeli asuransi, opsi beli. Di Bursa Efek Indonesia, IDX, transaksi dilakukan melalui aplikasi sekuritas Anda dengan acuan satu lot setara dengan 100 saham, dan Anda dapat memeriksa detail nilai kontrak serta spesifikasi instrumen secara langsung di aplikasi sekuritas atau pengumuman resmi IDX. Misalnya, jika indeks IDX 30 di BI berada di level 300, maka nilai satu kontrak derivatif bisa bernilai sekitar 75 juta rupiah, namun margin yang diperlukan di sekuritas Anda hanya sebagian kecil dari nilai tersebut. Struktur jatuh tempo adalah setiap bulan dan setiap kuartal, Maret, Juni, September, Desember, dan jatuh tempo terjadi pada kedua hari Kamis setiap bulan. Perlu diingat bahwa perdagangan opsi dengan jatuh tempo terdekat sangat terkonsentrasi. Semakin mendekati jatuh tempo, semakin besar kemungkinan adanya perubahan besar. Sebelum jatuh tempo, posisi harus dibatalkan dan posisi baru dibuka pada opsi berikutnya, rollover. Secara historis, periode jatuh tempo cenderung memiliki volatilitas yang lebih besar karena adanya pembayaran besar-besaran dan transaksi keuntungan. Setelah mempelajari materi ini, Anda telah memahami bahwa opsi memungkinkan Anda untuk mencapai keuntungan besar dengan risiko terbatas, harga premi. Namun, ada juga kelemahan. Peringatan keberatan tinggi. Pertama, harga premi meningkat secara signifikan tergantung pada volatilitas. Kedua, semakin mendekati jatuh tempo, semakin besar kemungkinan adanya eksplosi gamma yang dapat menyebabkan perubahan kecil menjadi keuntungan besar. Ketiga, dalam situasi ekstrim, harga dapat menjadi tidak tersedia. Jika Anda ingin menjual opsi, perlu lebih berhati-hati karena risiko keuntungan teoritis tidak terbatas. Materi ini adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk memberikan saran investasi. Anda sendiri yang bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi. Dalam materi selanjutnya, akan dibahas tentang eksplosi gamma dan situasi ekstrim pada periode jatuh tempo. Sampai jumpa di T4.